Anda masih bersama Kompas Petang Saudara, dan kali ini masih dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember kemarin. Di studio sudah ada dua tamu saya, para Srikandi yang seharusnya bisa berjuang untuk memberantas korupsi juga mungkin. Amin. Dari instansi yang sama. Ada Ibu Himatul Alia dan juga ada Mbak Mutia Hafid. Selamat sore. Sore. Sehat ya dua-duanya. Kita akan berbincang-bincang, namun sebelumnya saya akan membawa satu paket, yaitu untuk kesekian kalinya Nazarudin membantah menerima suap dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Nazarudin menegaskan ia sendiri mendengar pengakuan Angelina Sondag di hadapan tim pencari fakta Partai Demokrat dalam rapat yang digelar 12 Mei 2011 bahwa Angie menerima uang sebesar 9 miliar rupiah dari Menpora Andi Malarangan. Saudari Angelina Sondag memberikan pengakuan dan penjelasan di depan tim TPF yang dihadiri Beni Kaharman, Jafar Hapsah, ABC Tanggang, Max Sopakua, Angelina Sondag, Mahyudin, Mirwan Amir, Ruhut Sitompul, M. Nasir, dan saya sendiri, Muhammad Nazarudin, Sarjana Ekonomi. Di hadapan tersebut, Saudari Angelina Sondag mengakui tentang adanya penerimaan uang sebesar 9 miliar dari Menpora. Dalam hal ini adalah Bapak Andi Malarangen dan Bapak Wafid Muharam. Uang senilai 9 miliar tersebut diserahkan oleh Saudari Angelina Sondag 8 miliar kepada Mirwan Amir, dan di forum tersebut Mirwan Amir mengakui bahwa Mirwan Amir benar telah menerima uang 8 miliar dari Saudari Angelina Sondag. Nggak benar. Oh gitu Pak. Nggak ada. Terus ya, untuk anak itu Pak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tanya Pak Edi. Tanya Pak Edi. Pak Edi udah tadi jawab. Tanya Pak Edi. Emang itu yang ada Pak? Tanya Pak Edi. Enggak ada pertemuan saya yang ikut satu kali. Yang mana yang dia bilang itu? Enggak tahu saya yang mana. Kamu yang menafsirkan itu. Enggak, bukan menafsirkan. Tadi ada, ya kan di TV kan udah selesai tadi ada. Ya udah selesai itu aja. Di luar itu saya tidak akan mengatakan yang enggak saya tahu. Maksudnya itu terkait dengan 9 miliar. Enggak ada kata-kata itu. Enggak ada. Enggak ada. Make sure. Yang saya dengar, enggak tahu kalau kuping Yang saya abang bukan. ikut itu tanggal berapa Bang? Saya tanggalnya enggak ingat. Ya, saudara, perempuan memiliki kekuatan yang besar untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. KPK pernah mendapat dukungan dari Koalisi Perempuan Anti Korupsi untuk mengenyahkan para koruptor. Di dalam parlemen sendiri ada sejumlah perempuan wakil rakyat yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif memberantas korupsi. Kita akan berdialog dengan Ibu Himatul Alia Setiawati dari fraksi Partai Demokrat dan juga ada Mutia Hafid dari fraksi Partai Golkar. Pertanyaan pertama saya mungkin ke Ibu Himatul Alia. Partai Anda tengah disorot telah menerima kasus sejumlah uang dari kasus Wisma Atlet. Bagaimana rasanya ada dalam partai tersebut? Ya, terus terang memang tidak nyaman. Ya. Ketidaknyaman itu karena selama menjalani proses untuk pembuktian itu kan sehingga digobyok uyah istilahnya ya, separtai itu dianggap kita semua juga ikut peran serta di dalamnya. Apalagi ada salah satu anggota partai perempuan juga yang saat ini tengah dipermasalahkan dalam kasus ini juga. Tentu kita sudah tahu ada Angelina Sondag di sana. Itu memang cukup memprihatinkan karena bahwa pedoman atau pikiran masyarakat bahwa perempuan jauh lebih hati-hati, jauh lebih kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi itu lebih jauh, ya kan? Ternyata dengan situasi seperti sekarang ini, saya khususnya karena saya memang ada di komisi yang membidangi hukum, tentu bicara harus berdasarkan atas bukti-bukti yang ada dulu gitu kan. Kalau misalkan hanya perkataan pihak sepihak itu dianggap oleh kita ya dari yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum tentunya masih bisa dianggap itu sesuatu yang belum final. Oke. Sesama anggota perempuan yang ada di Partai Demokrat, Anda pernah berbicara dari hati ke hati dengan Angelina Sondag? Kebetulan kami beda komisi, dan kemudian tidak hanya beda komisi, meskipun kita satu komisi, kadang-kadang kita mungkin Mbak Mutia juga tahu, antar anggota itu waktunya itu
tersita cukup banyak di kegiatan-kegiatan yang berbeda. Ada komisi, ada badan, kemudian ke dapil. Perempuan yang ada di Partai Demokrat, Anda pernah berbicara dari hati ke hati dengan Angelina Sondag? Kebetulan kami beda komisi, dan kemudian tidak hanya beda komisi, meskipun kita satu komisi, kadang-kadang kita mungkin Mbak Mutia juga tahu, antar anggota itu waktunya itu tersita cukup banyak di kegiatan-kegiatan yang berbeda. Ada komisi, ada badan, kemudian ke dapil. Jadi kalau bukan yang close kali ya, mungkin kita nggak sempat untuk bicara dekat. Ya, sekarang saya ke Mutia Hafid. Ada dari wartawan tadinya dan sekarang masuk menjadi anggota, menjadi politisi saat ini. Terbayang nggak Anda pernah masuk dan menghadapi hal-hal yang berbau suap atau korupsi seperti yang mungkin pada dulu waktu Anda jadi wartawan, Anda yang mencari informasi tentang itu, dan sekarang mungkin Anda berada di lingkungan itu. Dari awal saya sudah harus paham resikonya ya, artinya waktu itu kan juga meliput dan juga banyak wawancara dengan para politisi, dan isu-isunya kan dari dulu belum banyak berubah, masih juga seputar korupsi, salah satu masalah utama di parlemen. Jadi dari awal masuk saya sudah pahami bahwa ini salah satu konsekuensinya. Dan tadi apa Ibu yang uyah itu istilahnya karena nilai titik rusak susu sebelanga itu betul. Jadi dari awal saya juga harus siapkan kalaupun kita bersih, kita mungkin akan dapat cercaan dalam tanda kutip dan lain-lain, tapi ya memang harus siap. Kalau mau dipuji saja ya di media saja gitu. Tapi ketika masuk ke ranah politik ya harus siap dengan kritikan lah ya, bukan cercaan yang menurut saya banyak baiknya karena bisa membuat kita mawas diri begitu untuk tidak terkena kasus-kasus. Anda kan pernah disorot ada sedikit bau suap dan korupsi. Menurut Anda? Maksudnya saya? DPR. Oke. DPR ya sampai saat ini ya, ini salah satu tantangan terberat DPR menurut saya, bukan hanya di kerja legislasi, budgeting, dan juga fungsi pengawasan ya, tapi bagaimana mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat, karena ini adalah lembaga yang adalah wakil rakyat begitu. Ketika komunikasi itu terputus karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasus begitu, maka akan sulit DPR untuk membuat legislasi yang baik dan diterima oleh masyarakat, dan juga fungsi budgeting dan lain-lain. Jadi memang ini saya sepakat betul bahwa perempuan harus punya banyak peranan begitu untuk juga memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR, khususnya dalam kasus korupsi. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi, namun ini ada sederet nama yang terjerat kasus suap dan korupsi yang sering muncul di media massa beberapa waktu lalu. Ada yang sudah divonis, tetapi ada juga yang masih diduga. Mulai dari Artalita Suryani hingga Angelina Sondag. Dan berikut kasus-kasus yang membelit mereka, seperti ada Mindoro Salina Manulang di sana, ada Angelina Sondag, kasus suap Wisma Atlet SEA Games, dan Darnawati, kasus suap dana program. Baik, dan terakhir Anda lihat Nunung Nurbaiti, kasus suap cek perjalanan pemilihan deputi gubernur senior. Ini perempuan semua ya yang ditayangkan? Ya, ini benar-benar perempuan semuanya, dan ini salah satu yang terhangat ya. Salah satu yang terhangat karena Nunung Nurbaiti baru saja tertangkap. Bagaimana menurut Anda? Ibu, silakan Ibu. Saya tadi baru dengar. Ya. Kebetulan surprise sekali, tapi paling tidak ini suatu kemajuan. Kemajuan artinya ada untuk kasus yang sekarang ini sedang ditunggu-tunggu, sementara yang menerima suap katanya sudah mendapatkan hukumannya atau sanksinya. Kita bisa juga lihat nanti dari Ibu Nunun ini, apakah yang didugakan selama ini Ibu Nunun sebagai pemberi itu bisa terbukti. Tapi kan tentunya kembali kita ini bukan harus melakukan suatu tindakan bukan atas dugaan-dugaan saja. Itu yang perlu sekali kita tekankan, jangan sampai nanti kita melakukan suatu sanksi atau putusan yang sebenarnya hanya karena dibuat public image. Tapi kalau untuk itu saya serahkan kepada penegak hukum yang ada. Mutia sendiri? Kalau saya melihatnya permasalahan korupsi ini tidak dilihat dari gender begitu ya, bahwa perempuan diharapkan bisa berperan lebih, iya, tapi menjadi perempuan tidak kemudian menjadi jaminan bahwa dia tidak korupsi begitu. Saya hanya akan memberikan fakta, jadi ini analisanya silahkan dianalisa sendiri-sendiri, tapi fakta yang ada bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah misalnya seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia itu punya 30-40% lebih, hampir 50%
perempuan di parlemen, Ya. begitu. Itu bedanya. Tapi tentu saya tidak akan mengatakan bahwa dengan adanya perempuan pasti berarti korupsi turun. Cuman ini adalah fakta yang mungkin kita perlu telaah lebih lanjut bahwa memang di negara-negara di mana tingkat korupsinya rendah, perempuan itu ada banyak di parlemen. Jauh lebih banyak di parlemen, begitu Iya. jumlahnya. Tapi memang masalah korupsi bukan hanya masalah gender, juga tentu masalah karakter. Nah, ini di mana ada nanti kalau mau break nanti ya setelahnya mungkin kita bahas bagaimana perempuan juga tidak hanya di parlemen tapi di dalam ruang privat ke anak-anak, ke suami dan lain-lain bisa membantu memberantas korupsi. Baik, betul sekali kita akan break. Namun usai jeda berikut kami masih akan kembali lagi. Karena itu tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Banyak yang nggak tahu, saya suka wisata kuliner. Tapi, sebagai penderita gigi sensitif, nggak bisa nikmatin semua. Katanya, harus menjauhi makanan terutama panas, dingin. Ternyata mitos. Penyebab gigi sensitif bukan karena makanan, tapi dentin gigi yang terbuka. Pepsodent Sensitive Expert dengan HP Mineral masuk ke saluran dentin yang terbuka. Formulanya mengurangi ngilu dengan cepat dan melindungi lebih lama. Banyak mitos soal gigi sensitif, tapi ini faktanya. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Mimpi, gue tuh sampai sekarang masih sering ngelihat orang yang bingung dengan mimpi dan cita-citanya ya kan. Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, jawabannya Andi Lau. Tahu kan Andi Lau? Antara dilema dan galau. Nama gue Rian Adriandi, gue finalis stand up komedi Indonesia dari Jakarta. Cara gue untuk mendapatkan bahan untuk komedi adalah dengan meningkatkan kepekaan gue terhadap sekitar dan selalu membawa apapun yang bisa gue gunakan untuk mencatat, terus berlatih, terus meyakini kemampuan diri sendiri, berlatih menulis, berlatih membawakan, dan juga meminta feedback dari orang-orang terdekat. Dan tentunya melatih materi yang akan dibawakan, sehingga ketika disampaikan itu lancar. If you can be the best at something good, be the first at something better. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Nunun Nurbaiti, tersangka yang menjadi buronan kasus korupsi cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia ditangkap. Nunun ditangkap di Bangkok, Thailand. Melalui telepon seluler, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bushro Mukodas membenarkan Nunun Nurbaiti telah ditangkap di Bangkok, Thailand. Situs tribunnews.com melansir, juru bicara KPK mengatakan Nunun telah diberangkatkan menuju Jakarta dan akan tiba sore ini. Informasi awal penangkapan Nunun ini pertama diketahui melalui akun Twitter Rene Kusnadi yang mengungkap bahwa Nunun telah ditangkap dan akan tiba pukul 17:40 sore ini di Bandara Soekarno-Hatta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Dan selain pelanggaran HAM, persoalan besar yang menjadi pekerjaan rumah adalah korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi masih digelar hari ini di Jakarta. Dan kali ini pemuda menyuarakan semangat anti korupsi dan menunjukkan dukungan terhadap gerakan kejujuran. Dan hari ini juga Nunun Nurbaiti telah tertangkap dan sudah berangkat ke Jakarta. KPK rencananya akan melakukan penjemputan Nunun. Kita menuju ke kantor KPK, bagaimana situasi di sana bersama dengan rekan Arlista Hadi. Kasus korupsi penggelapan dana cek pelawat Buronan kasus korupsi penggelapan dana cek pelawat Deputi Gubernur Senior BI Nunun Nurbaiti telah ditangkap hari ini di Bangkok. Dan Nunun akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.40 sore tadi. Setibanya Nunun di Bandara Soekarno-Hatta, Nunun akan dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. Hingga saat ini bisa dilihat bahwa sudah banyak para jurnalis dari berbagai media untuk datang dan mengkonfirmasi kedatangan Nunun yang akan langsung diperiksa oleh pihak KPK. Namun dari pihak KPK-nya tersendiri belum adanya tanda-tanda persiapan bahwa Nunun akan datang, seperti polisi ataupun penjaga yang akan menjaga Nunun untuk masuk ke dalam gedung KPK. Ya, sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih. Dan kami langsung kembali lagi di studio. Saya ke Ibu Himatul kembali. Bagaimana Anda membentengi diri Anda dengan banyaknya atau maraknya sekarang kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan bagaimana sikap Anda untuk membentengi diri? Ya, paling tidak kita harus tahu betul asal daripada dana yang akan kita terima. Kita tahu bahwa sebagai pejabat negara, mungkin masyarakat lebih tahu berapa keuangan yang kita terima dari negara. Dan setiap kali ada
ada aliran dana yang masuk, kita harus berani bertanya jeli-jeli ya. Ini dalam rangka apa? Mungkin itu yang pertama. Padahal dari DPR itu kan banyak yang langsung ke rekening. Jadi kita setiap ada yang masuk harus cek. Kadang-kadang kita juga nggak tahu Bu ya, ada yang dari rekening, ada dana lah yang diberikan langsung. Jadi betul-betul harus dicek setiap ada yang masuk. Setuju seperti Betul, ya? Mbak Mutia bilang kan, kita sebagian ada yang langsung ke rekening, tapi ada yang langsung kita terima. Biasanya itu karena kita ikut di dalam panitia kerja ya, panja atau pansus, perundang-undangan dan segala macam. Jadi harus jelas benar asalnya dari mana ya, Bu? Setuju. Apakah itu uang negara, uang apa? Baik, untuk Mutia sendiri, apakah ada pernah ada orang yang mencoba mungkin menyuap Anda? Apakah Anda Mereka itu pernah biasanya kalau nyoba juga lihat-lihat orang gitu. Jadi ada beberapa memang yang nggak dicoba sama sekali. Jadi biasanya kalau kita sebut yang biasa media sebut calo begitu ya. Biasanya mereka tahu lah kalau calo sama pemain itu biasa tahu gitu. Jadi mereka akan memilih sih. Saya sih alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada yang nawarin, juga nggak ada gitu ya. Jadi kalau masalah membentengi tadi saya berusaha untuk sampai sekarang bergaul dengan siapa saja. Jadi tidak hanya di lingkup DPR saja, tapi juga teman-teman wartawan, teman-teman di luar. Dan ini yang terus mengingatkan saya begitu ya, untuk tetap menjaga diri baik-baik. Begitu juga Ibu Himatul ya? Iya, harus Bu. Amin. Semoga bisa terus menjadi wakil rakyat dan juga menjadi yang terbaik untuk Indonesia tentu saja. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Ibu Himatul Alia dan juga Mbak Mutia Hafid. Selamat sore. Saudara, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya hukuman bagi koruptor membuat masyarakat tidak takut melakukan korupsi. Wacana pemiskinan koruptor pun dimunculkan untuk memberikan efek jera. Berikut tanggapan masyarakat terhadap wacana pemiskinan koruptor. Setuju. Karena sekarang koruptor semakin merajalela dan mereka hanya dihukum di penjara, Mbak. Seharusnya mereka biar mereka jera tuh bisa diambil dari harta mereka sendiri atau di penjara seumur hidup. Karena sekarang gini aja deh Mbak, maling ayam aja dihukum udah bertahun-tahun kan, tapi koruptor 1 tahun, 2 tahun udah bisa keluar. Adil nggak? Nggak adil kan? Setuju. Ya habis kalau yang namanya koruptor itu kan merugikan kita orang semua rakyat kecil gitu kan. Coba kalau mereka nggak korupsi, ya kan, uang itu nggak diambil dengan pribadi, itu kan bisa digunakan untuk kegiatan sosial, terutama untuk rakyat miskin, kaum duafa kan gitu. Kalau aku setuju. Jadi seperti yang setahu aku nih yang pernah terjadi juga di Filipina kayak gitu. Koruptor yang pokoknya koruptor harus mengembalikan sejumlah yang dia korupsi kan gitu. Kalau menurut aku soalnya sekarang kalaupun hukuman pidananya itu pertama setelah keluar dari penjara mereka tetap berfoya-foya juga. Uang rakyat nggak. Segera kembali usia jeda berikut dengan informasi dari Rakernas Partai Amanat Nasional. Kami segera kembali.